Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Salin Fani Gonardo. dan saya Siski Jovanka. Kami akan menjelaskan mengenai materi G30 SPKI dan Hari Kesaktian Pancasila. Ada banyak peristiwa dalam sejarah yang perlu diingat oleh masyarakat, terutama para generasi muda. Salah satu peristiwa tersebut adalah Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal juga dengan G30 SPKI. Peristiwa Gerakan 30 September terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya tewas dalam upaya kudeta. Berikut adalah kronologi peristiwa Gerakan 30 September beserta sejarah dan kisah singkat pasca kejadian tersebut yang telah dirangkum dari sumber lain. Gerakan 30 September adalah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Pemimpin gerakan tersebut adalah D.N. Aidit yang pada saat itu adalah ketua dari PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letnan Kolonel Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa memimpin pasukan yang dianggap loyal kepada PKI. Gerakan ini bertujuan untuk mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang ditargetkan dibunuh di kediamannya, sedangkan sisanya dibawa dan diculik ke lubang buaya. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah: yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodihardjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tetapi putrinya Ade Irma Nasution ditembak mati dan ajudannya Letu Pili Andreas Tandean diculik dan kemudian ditembak di lubang buaya. Jenazah ketujuh orang tersebut ditemukan selang beberapa hari kemudian. Keenam jenderal di atas beserta Letu Piri Tandean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya UU nomor 20 tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya yang juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta, mereka adalah: yang pertama, Brigadir Polisi Ketua Karel Sesuit Tubun. Yang kedua, Kolonel Katamso Darmo Kusumo. Dan yang ketiga, Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto. Setelah kejadian G30 SPKI tersebut, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua pengaruh PKI dari pemerintahan. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI kemudian dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan tokoh-tokohnya diburu dan ditangkap. Anggota organisasi-organisasi yang dianggap memiliki hubungan atau simpatisan terhadap PKI kemudian ditangkap juga. Organisasi-organisasi tersebut adalah: yang pertama, Lekra.
Kemudian yang kedua adalah CGMI. Yang ketiga, Pemuda Rakyat. Yang keempat, Barisan Tani Indonesia. Yang kelima, Gerwani, dan sebagainya. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas-markas PKI di berbagai daerah. Mereka juga menghancurkan lembaga, tokoh, universitas, dan kantor yang dituding terkait dengan PKI. Pada akhir tahun 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah Time memberitakan pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius. Di Pulau Bali yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan tahun 1966. Di sana, para Tamin, pasukan komando elit Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar, di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di berbagai daerah, para terdakwa dipaksa untuk membunuh rekan-rekan mereka demi menunjukkan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar, perburuan-perburuan rasialis anti-Tionghoa terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai pemerintah melakukan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner tersebut. Ini dipecat. Paling sedikit 250.000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir tahun 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. 4 tapol, Johannes Surono Hadiwiono, Safar Suryanto, Simon Petrus Suleman, dan Nobertus Rohayan dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu. Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Ia memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Atas penghargaan jasa-jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai Presiden tituler diktator militer sampai Maret 1967. Kepemimpinan PKI terus menghimbau massa agar menuruti kewenangan rezim Soekarno-Soeharto. Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November. Tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI, Nyoto. Setelah kejadian tersebut, tanggal 30 September kemudian diperingati sebagai Hari Peringatan
Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Kemudian hari selanjutnya yaitu tanggal 1 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Peringatan Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Oktober. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia mengingat lagi kekejaman Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bermula dari surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal Soeharto pada tanggal 17 September 1966 lalu. Setelah keputusan tersebut keluar, Wakil Panglima Angkatan Darat, Letjen Maraden Panggabean dalam jumpa pers menjelaskan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia pada tanggal itu mendapat ancaman yang luar biasa sehingga hampir saja Pancasila musnah dari bumi pertiwi. Saat itu, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar menyebarkan informasi bahwa insiden yang terjadi merupakan usaha Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mengganti ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila menjadi ideologi komunis. Namun, Pancasila selamat dari serangan fisik penganut Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sumber kekuatan moral dan spiritual bangsa ini. Dalam surat itu dinyatakan, peringatan harus dilakukan oleh seluruh pasukan Angkatan Darat dan mengikutsertakan angkatan lainnya serta rakyatnya. Pada tanggal 1 Oktober 1966, Soeharto mengadakan apel bersama pasukan militer satu hari setelah peristiwa G30 SPKI di Lubang Buaya. Saat itulah Soeharto menetapkan Hari Kesaktian Pancasila dengan mengkampanyekan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 di Indonesia secara murni dan konsekuen. Banyak yang berpendapat bahwa pada tanggal 1 Oktober itu merupakan Hari Perkampungan Nasional, bukan Hari Kesaktian Pancasila. Hal ini dikarenakan sejumlah perwira TNI gugur pada tanggal 1 Oktober 1965. Menurut Asadi Siregar, seorang peneliti media dan pengajar jurnalisme, ditumpasnya kekuatan anti Pancasila atau berbagai pemberontakan perlu disikapi dengan pemahaman kesejarahan yang rasional. Pada tanggal 1 Oktober, biasanya juga akan diperingati upacara di berbagai institusi negara. Institusi yang melaksanakan upacara itu diantaranya, yang pertama, kementerian-kementerian, yang kedua, lembaga tinggi negara, yang ketiga, Kejaksaan Agung, yang keempat, lembaga pemerintahan non-kementerian, yang kelima, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan yang keenam, kampus dan sekolah, termasuk negeri atau swasta. Perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober, sedangkan Hari Lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni. Kedua peringatan terhadap lambang negara ini berbeda makna. Berbeda dengan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahirnya Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Mulai pada tahun 2017, Hari Lahir Pancasila ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional menurut Kepres nomor 24 tahun 2016. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbito Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato itulah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali ditemukan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul. Pidato tersebut baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wediodiningrat. Sebutan tersebut dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut.
Sedangkan Hari Kesatuan Pancasila diperingati karena ideologi Pancasila kembali dikuatkan oleh pemerintah pasca peristiwa G30 SPKI. Pada masa pemerintahan Soeharto, hal besar yang terjadi adalah legitimasi pemerintahan untuk mengembalikan Pancasila pada ideologi negara dan menolak paham selain Pancasila. Munculnya Hari Kesatuan Pancasila juga untuk menguatkan ideologi negara sebagai landasan ideal. Peringatan ini juga membawa masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah perbedaan Hari Kesatuan Pancasila dan hari lahirnya Pancasila. Harapan kami adalah agar generasi muda tidak melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Karena itu, kami mengharapkan agar generasi muda dapat mempertahankan karakter, moral, dan etika yang sesuai, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan budaya, serta memprioritaskan kepentingan bangsa di atas segalanya. Duduk. Ada apa? Apa diminta menghadap presiden? Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Betapa hatiku takkan pilu. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Pahlawanku. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Siapakah kini pelipur lara? Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Dan perwira. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian. Tidak usah, Jenderal. Kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Telah gugur tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya Telepon saya diputus. Telah gugur pahlawanku. Saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis September waktu. mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Pasukan kami. Siapa dia? Gugur pahlawanku. Tunai sudah janji bakti. Silakan, Jenderal. Jalan. Gugur Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? tumbuh seribu.
Tanah air Jaya Sakti, tanah air Jaya Sakti. Tanah air Jaya Sakti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution.